Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-12, saudara-saudara. Berkat-berkat ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudara, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa di sorga dalam segala keadaan, dalam segala perkara, saudara-saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, mengucap syukur dengan sukacita. Saudara-saudara, kalau kita melihat disebutkan Bapa di sorga melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa di sorga melayakkan kita. Dahulu sebelumnya kita tidak layak. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Efesus, kita melihat saudara-saudara, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, sebelum kita menjadi milik Kristus, kita disebutkan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, dan tidak mendapat hak apapun dalam janji-janji Tuhan. Tetapi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, oleh anugerah Allah, kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Apa itu kerajaan terang? Itu disebutkan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kita sekarang memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dalam kehidupan kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, karena kita tahu Allah selalu sanggup untuk menolong kita dalam segala waktu. Saudara, kita ingat kisah ketika seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus dengan begitu berterus terang berkata, tidak mungkin mengambil roti dari mulut kanak-kanak melemparkannya kepada anjing. Artinya saudara-saudara, perempuan Kanaan ini tidak mendapat hak apapun dari anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan khususkan bagi umatnya, orang Israel pada waktu itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh iman dari perempuan ini, dia datang mendekat kepada Yesus, dan akhirnya Yesus pun melihat imannya dan berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Anugerah Tuhan. Tuhan melayakkan perempuan ini untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Petrus kemudian berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya.
Inilah bagian kita, hak kita yang kita terima di dalam kerajaan terang itu. Di dalam kerajaan terang itu, kita yang dahulu bukan umat Allah, sekarang kita disebut sebagai umat Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihani, tidak beroleh hak untuk dikasihani oleh Tuhan, sekarang kita telah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan belas kasihan dari Tuhan menyebabkan kita mendapatkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat 9 ini terkandung satu tanggung jawab kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah kita menyaksikan kepada dunia, kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, perbuatan-perbuatan yang besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apakah melalui kesembuhan, apakah melalui berkat dalam usaha, dalam pekerjaan, apakah melalui sukacita yang berlimpah-limpah di tengah-tengah penderitaan. Ceritakan, saksikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, dahulu kita tidak mendapatkan kelayakan, tidak layak mendapat semua itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh berkat dari Bapa di sorga, kita dilayakkan untuk menjadi umat Allah, mendapat belas kasihan dari Tuhan, mendapatkan pengharapan yang sungguh, yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.